Nah, baik, untuk selanjutnya ini adalah materi melanjutkan dari pembahasan kita yang kemarin, yaitu terkait dengan sistem gerak pada manusia. Nah, di dalam tulang tengkorak itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah tulang tempurung kepala. Nah, di dalam tulang tempurung kepala sendiri itu ada beberapa bagian tulang lagi. Yang pertama yaitu tulang kepala bawah sejumlah 1 buah. Yang kedua yaitu tulang ubun-ubun, terdapat 2 buah. Yang ketiga yaitu tulang dahi, terdapat 1 buah. Yang nomor 4 yaitu tulang baji, sebanyak 2 buah. Nomor 5 yaitu tulang pelipis sebanyak 2 buah. Dan yang terakhir yaitu tulang tapis sebanyak 2 buah. Yang B itu adalah tulang bagian muka. Nah, sedangkan di bagian muka ini ada 7 bagian tulang lagi. Yang pertama yaitu tulang rahang atas sebanyak 2 buah. Yang kedua yaitu adalah tulang rahang bawah. Di tulang rahang bawah ini juga terdapat sebanyak 2 buah. Yang ketiga yaitu tulang langit-langit sebanyak 2 buah. Yang keempat tulang hidung sebanyak 2 buah. Tulang pipi itu juga 2 buah. Yang keenam tulang mata, yaitu ada 2 buah. Dan yang terakhir adalah tulang pangkal lidah, itu sebanyak 1 buah. Nah, berikutnya yaitu adalah tulang belakang, membentuk sumbu yang tidak lurus agar tetap menjaga keseimbangan badan. Di dalam tulang belakang terdiri dari yang pertama yaitu ruas tulang leher sebanyak 7 buah. Yang kedua ruas tulang punggung sebanyak 12 buah. Yang ketiga ruas tulang pinggang sebanyak 5 buah. Yang kelima yaitu ruas tulang ekor dan sebanyak 4 buah. Pada tulang dada ini terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama bagian hulu, yang kedua bagian badan, yang ketiga bagian tajuk pedang tulang rusuk, terdiri atas 3 jenis tulang. Nah, di dalam bagian tajuk pedang tulang rusuk ini ada 3 bagian. Yang pertama tulang rusuk sejati sebanyak 7 pasang. Yang kedua tulang rusuk palsu sebanyak 3 pasang. Yang ketiga yaitu tulang rusuk melayang, ini sebanyak 2 pasang. Nah, dalam tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belakang. Yang dalam selanjutnya yaitu adalah gelang panggul. Dalam tulang ini terdiri dari 3 tulang, yaitu yang pertama tulang ilium atau tulang usus yang sebanyak 2 buah. Yang kedua tulang kemaluan itu sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir yaitu tulang duduk sebanyak 2 buah juga. Nah, dalam anggota gerak atas itu terdapat beberapa tulang. Yang pertama yaitu tulang lengan atas sebanyak 2 buah. Yang kedua yaitu tulang hasta sebanyak 2 buah juga. Yang ketiga yaitu tulang pengumpil sebanyak 2 buah. Yang keempat tulang pergelangan tangan sebanyak 16 buah. Yang kelima yaitu tulang telapak tangan
sebanyak 2 kali 5 10 buah. Yang nomor 5 yaitu tulang jari tangan sebanyak 14. Nah, tulang anggota gerak bawah itu ada 7 bagian. Yang pertama tulang paha yang sebanyak 2 buah. Yang kedua tulang tempurung lutut juga 2 buah kanan kiri. Yang ketiga tulang kering 2 buah juga. Yang keempat tulang betis 2 buah. Nomor 5 tulang pergelangan kaki itu ada 2 kali 7 buah. Yang nomor 6 tulang telapak kaki 2 kali 5 buah. Yang terakhir adalah tulang ruas-ruas jari kaki 2 kali 14. Untuk selanjutnya adalah sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sendi mati sinartrosis. Sendi mati merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh baik, saya lanjut. Untuk contohnya, untuk tulang sendi yaitu adalah tulang pada tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi ini dapat digerakkan secara terbatas. Nah, untuk contohnya sendiri itu adalah antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi ini merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa atau bebas. Untuk sendi gerak dibagi menjadi 4. Yang pertama sendi engsel atau digerakkan satu arah, terdapat di siku, lutut, dan antar ruas jari. Yang B yaitu sendi putar. Biasanya ini untuk sendi ini bisa digerakkan memutar, terdapat di dalam antar ruas atlas atau ruas pertama tulang leher. Yang selanjutnya yaitu C sendi pelana yang membentuk pelana kuda, terdapat pada jari tangan dan telapak tangan. Dan selanjutnya yaitu poin D sendi peluru. Sendi peluru ini digerakkan ke segala arah yang terdapat pada pangkal lengan. Dan E itu otot-otot yang biasanya disebut sebagai alat gerak aktif. Otot menurut cara kerjanya dan bentuknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama otot polos ciri-ciri. Otot polos yang ciri-cirinya berbintik satu yang berbentuk gelombang dengan 2 ujung meruncing, bekerja di luar kesadaran dan terdapat di saluran pencernaan. Nah, ini merupakan gambar dari otot polos. Yang seperti itu bisa diamati. Untuk selanjutnya yaitu otot lurik ciri-ciri berintik banyak, berbentuk silindris dan terlihat seperti lurik, bekerja menurut perintah otak. Jadi ini kebalikan dari otot polos yang ada di atas tadi. Dan untuk gambarnya ini yang di bawah kanan ya. Untuk selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung ini ciri-cirinya seperti sel berbentuk serabut, lurik yang bercabang, inti selnya 1 atau banyak, bekerja tanpa kesadaran atau bekerja sampai seumur hidup manusia. Untuk gambarnya yaitu seperti yang saya tampilkan.
Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, patah tulang. Nah, seperti yang dijelaskan pada ilustrasi yang di sampingnya ini, itu eh, yang kedua yaitu nyeri otot. Nyeri otot biasanya disebabkan pembekaan jaringan penghubung otot dan biasanya diderita oleh orang lanjut usia, diatasi dengan pemijatan dan menghangatkan diri. Yang ketiga, polio. Ini biasanya menyerang pada anak-anak penderita mengalami kelumpuhan dan dicegah dengan vaksinasi polio. Yang nomor 4 adalah penyakit Kram. Biasanya ini terjadi akibat aktivitas otot yang berlebihan, cuaca dingin, dan biasanya kram ini ditandai dengan otot tiba-tiba berkontraksi sangat kuat sehingga sakit yang luar biasa. Yang kelima yaitu kesleo. Kesleo menyebabkan tendon terputus akibat tarikan yang tiba-tiba dan secara kuat. Kesleo ringan dapat diatasi dengan pemijatan. Yang nomor 6 yaitu kebiasaan sikap tubuh salah. Nah, ini berarti adalah pola-pola kita yang mungkin kurang pas dalam beberapa posisi. Nah, di sini yang mengakibatkan atau menjadi penyakit-penyakit pada sistem gerak karena salah kita atau salah gerak kita itu yang pertama adalah kifosis, ruang-ruang tulak belakang terlalu membengkok ke belakang atau bungkuk. Yang B itu lordosis, merupakan ruang-ruang tulang belakang membengkok ke depan. Yang C skoliosis, ruang-ruang tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti untuk selanjutnya yaitu kyphos skoliosis, yang berarti ruas-ruas tulang belakang membengkok ke depan dan ke samping, atau bisa kita artikan adalah gabungan dari kyphosis dan lordosis. Seperti itu. Mungkin untuk ilustrasi dari benda-benda di atas itu ada seperti di gambar yang saya tampilkan sekarang. Nah, baik, sudah di penghujung video penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila dalam pencapaian saya masih kurang banyak sekali, entah mungkin dari materi yang saya sampaikan atau cara penyampaian saya yang masih sangat berantakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.